Cek 1 2 3. Testing. Selamat pagi. 16 April 2026 hari Kamis. Surabaya Gubeng lama, bangunan lama. Biasanya kalau dari Surabaya Gubeng lama ini seharusnya naik kereta lokal atau komuter lain, tapi tidak, karena ada yang bertanya juga apakah bisa naik kereta api jarak jauh dari stasiun lama. Jawabannya bisa ya, sangat bisa naik kereta api jarak jauh atau KJJ kayak Argo Wilis, Argo Bromo nggak di sini, di SBI kayak Bima dan lain sebagainya. Itu bisa dari sini santai. Kalau naik dari Surabaya Gubeng lama ini tentunya untuk naik kereta api jarak jauh seperti saya ini yang akan naik Mutiara Timur, ke deket aja ya. Pada intinya kereta api jarak jauh seperti yang akan saya naiki seperti Mutiara Timur harus sudah punya tiket, karena di sini di petugas tiketnya nggak ada yang jual ya. Di Surabaya Gubeng lama ini khusus kereta lokal, untuk bagian tiketnya kereta lokal aja. Jadi di sini cuma bisa naik dan turun untuk kereta api jarak jauhnya. Boleh naik dari sini dan turun ke arah sini juga boleh. Udah cek boarding dan bisa masuk ya, bisa masuk dari stasiun Surabaya Gubeng lama. Lalu karena kereta api jarak jauh adanya di jalur 5 dan 6, lagi ada baru masuk kereta api Argo Semeru. Wow, lokomotif X Sumatera, dan saya harus nyebrang ke sana. Jadi nggak enak kalau naik kereta api jarak jauhnya dari Surabaya Gubeng lama. Itu harus nyebrang dulu deh. Nyebrang jalur 1 2 3 4 5 ke 6. Wah, tapi nggak apa-apa lah. Ya, jadi seharusnya langsung ke Surabaya Gubeng baru aja kalau mau naik kereta api jarak jauh. Kalau kereta lokal komuter lain naiknya di Surabaya Gubeng lama. Tak nyebrang dulu ya. Ada yang masuk. Penataran atau Ndoho ya, jam 9. Berarti nunggu aja. 98.15 sedang rangkaian. Oh, Ndoho pagi. Sempat nyebrang dari jalur 1 ke jalur 6. Jadi tidak efisien ya kalau naik kereta api jarak jauh. Itu naiknya dari Surabaya Gubeng lama itu kurang efisien, karena pasti lelah, capek nyebrang jalur, nyebrang peron. Kecuali Wijaya Kusuma ya. Kalau Wijaya Kusuma itu di jalur 2, selalu di jalur 2 untuk grafik perjalanan kereta api di tahun ini. Wijaya Kusuma itu di jalur 2, jadi lebih enaknya naiknya dari Surabaya Gubeng lama. Kapan-kapan aja deh waktu bisa naik Wijaya Kusuma, kalau ada waktunya dan kesempatannya. Tak kasih tahu caranya naik Wijaya Kusuma paling enak dari mana. Kalau kereta api jarak jauh yang lainnya paling enaknya dari Surabaya Gubeng baru untuk saat ini. Wow, berisik sekali pembangkitnya.
yang tersedia di jalur 5 kereta api Ranggajati. Dan sebentar lagi akan masuk kereta api Mutiara Timur relasi Surabaya Pasar Turi sampai tujuan akhir ke Tapang. Nah, Surabaya Pasar Turi seharusnya penumpang ini bisa naik dari stasiun Surabaya Pasar Turi, tapi kemungkinan karena udah terbiasa naik dari Surabaya Gubeng atau rumah-rumah para penumpang ini dekat dari stasiun Surabaya Gubeng, jadinya naiknya dari Surabaya Gubeng ya. Kalau calon penumpang rumahnya dekat Surabaya Pasar Turi, lebih baik naik dari Surabaya Pasar Turi ya, untuk naik kereta api Mutiara Timur yang pagi ini yang ke arah Ketapang, biar lebih efisiensi waktu sama efisiensi kendaraan lah, seperti itu. Dipungkiri ya, kereta api legenda satu ini, kereta api legend satu ini, kereta api Mutiara Timur. Bener-bener udah melegenda. Lihat, walaupun jadwalnya pagi tapi penumpangnya Masya Allah, Alhamdulillah ramenya. Sampai-sampai Mutiara Timur tambahan yang full eksekutif juga diaktifkan lagi ya, untuk perbantuan kereta api yang ke tujuan ke Ketapang dan keberangkatan dari Surabayanya malam. Ngeri saya ini emang. Tapi ya seharusnya kalau rumahnya deket Surabaya Pasar Turi, lebih baik naik dari Surabaya Pasar Turi ya. Saya sarankan naik dari Surabaya Pasar Turi juga bisa kalau Mutiara Timur yang pagi ini. Amin. Hari biasa tapi benar-benar rame penumpang. C. Oh, bawa luar dinas buat kereta api Sangturiang. CAKK. Duanya nomor besarnya di depan, nomor besarnya di depan. Ekonomi satunya nomor besarnya di belakang, dan saya nomor belakang. Ya beruntung ya. Jadi nggak bisa ditebak loh Rek, nggak bisa ditebak nomor kursi belakang dan depannya, nomor besar kecilnya itu di depan atau di belakang nggak bisa ditebak. Beruntung saya dapat di belakang. Masuk aja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ekonomi modifikasi new generation ya, luas coy. Kalau belakang sendiri luas coy, santai. Dapat 19D itu jendela ya, harus diapalin. Jendela terus apa bukan? D itu jendela, berarti dekat jendela. Kalau yang gang 19D di sini. Oke, jadi seperti itu keterangannya. Santai, ada colokan. Loh, luas saya. Duduk belakang itu luas. Dingin. Kalau ekonomi motif new generation itu waduh, asli dingin. Silakan Kak. Oke. Kereta api Mutiara Timur udah diberangkatkan dari stasiun Surabaya menuju tujuan akhir stasiun Ketapang. Untuk hari ini saya hanya naik sampai Probolinggo ya, karena nanti langsung ngoper balik Surabaya naik Mutiara Timur yang fakultatif yang masih dijalankan di hari biasa juga. Mantap sih emang ya. Moga okupansinya kemungkinan besar lagi tinggi
jadinya untuk kelas fakultatif yang saya naiki nanti siang itu masih dijalankan. Jalan langsung stasiun Wonokromo, jadi nggak bisa naik turunnya dari stasiun Wonokromo ini karena Mutiara Timur berjalan langsung. Silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta. Lumayan menyenangkan. Ini memang apa ya, jadi dari ekonomi waktu saya cek tiket ini udah full ya, full semua yang ekonomi. Kereta api Mutiara Timur masuk stasiun Bandung. Ini apa ya, salah satu stasiun yang mubazir ya, atau eman karena kurang diperhatikan ya, khususnya untuk kereta api jarak jauh. Peronnya nggak lebar dan kurang tinggi, jadi bisa dibilang nanggung ya. Kapan ini ada perbaikan atau apa ya, diperbaiki atau ditambah kanopi atau peron lagi lah. Kalau kayak gini sempit kayak gini, cuman 4 gerbong yang bisa apa namanya, yang hanya dapat peron, sisa gerbongnya nggak dapat dan tinggi-tinggi sih. Ini peronnya peron rendah, belum peron tinggi, masih ditambah tangga-tangga kayak gini. Yuk segera berbenah yuk. Di area Daup 9 Jember masih dan ya, suasana di dalam kereta api Mutiara Timur mantap sekali. Masuk stasiun Pasuruan, stasiunnya sebelah kanan ya, tapi saya ngerekam sebelah kiri. Ketemu apa ini, Logawa seharusnya, KKP. Oh ya, Logawa yang udah ada eksekutifnya. Berapa ya daksusnya ya? Lagi kan masuk dan berhenti stasiun Probolinggo, saya akan turun di stasiun Probolinggo. Udah lama sih nggak turun di stasiun Probolinggo. Terakhir itu waktu naik Supas Pro, awal-awal Supas Pro di dini hari atau jam pagi, dini hari pokoknya.
masuk dan berhenti stasiun Probolinggo. Saya akan turun di stasiun Probolinggo. Asik. Udah lama sih nggak turun di stasiun Probolinggo. Terakhir itu waktu naik Supas Pro, awal-awal Supas Pro di dini hari atau jam pagi, dini hari pokoknya. Oh, kemana? Mesti kira siapa kafiran? Buka pas astagfirullahaladzim. Ya, sampai dan berhenti stasiun Probolinggo. Terima kasih kereta api Mutiara Timur Ekonomi New Generation modifikasi lo bawa satu rangkaian K1 stainless steel untuk kereta api terbaru, yaitu rencananya kereta api Sangkuri yang kemungkinan besar. Yuk keluar dulu nyari sarapan.